2020 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Zainab Haning MPI. Kami dari kelompok 3 dengan materi perubahan perencanaan pendidikan yang strategis yang beranggotakan Bapak James Marpaul, Bapak Zainal Abidin, saya Ika Yuliana, Mbak Siti Nurhayati, dan Mbak Rizky Novitasari. Baiklah, sebelum mulai presentasi, ada baiknya kita berpantun. Jalan-jalan membeli roti, beli roti naiknya pakai taksi. Profesor Zainab Haning yang cantik dan baik hati, yuk mari kita mulai presentasi. Selamat menyaksikan. Baik, saya Siti Nurhayati akan membacakan materi pertama, yaitu perubahan perencanaan pendidikan yang strategis. Konsep dasar manajemen perubahan perencanaan adalah suatu perubahan konsep yang direncanakan, yang sering kita sebut dengan sebutan plan change, dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, ataupun seorang pemimpin dalam menyusun sebuah perencanaan, koordinasi, pengarahan, kontrol atau pengawasan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang dapat menjadikan sebuah organisasi atau lembaga menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perubahan perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil yang baik sesuai yang diinginkan. Ada 4 keterampilan dalam menyusun konsep tersebut, yaitu A. Menentukan strategi. Strategi apa yang harus kita kembangkan untuk melawan perkembangan zaman. B. Membuat kebijakan yang tegas, tidak tergesa-gesa, dan tidak mudah terombang-ambing oleh gangguan dari manapun. C. Mengkreasikan suatu rencana yang baru, selalu berinovasi dan melakukan perubahan. D. Memutuskan hal yang terbaik yang patut diambil untuk memajukan suatu tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perubahan ada 4, yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor politik dan hukum, dan keempat faktor teknologi. Dan beberapa lagi tingkat-tingkat perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan pada tingkat individu, dan kedua, perubahan pada tingkat kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat perubahan. 1. Perspektif selektif. Kedua, kurangnya informasi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui. Yang keempat adalah kebiasaan. Yang kelima, penolakan terhadap pihak yang menginisiasi perubahan. Yang keenam, komunikasi yang buruk. Yang ketujuh, semangat yang rendah terhadap perubahan. Dan kedelapan, rendahnya produktivitas dan kualitas kerja. Jadi, cara mengatasi tantangan terhadap perubahan yaitu yang pertama, pendidikan dan komunikasi, yang kedua, partisipasi dan keterlibatan, yang ketiga, fasilitas dan bantuan, yang keempat, negosiasi dan persetujuan, kemudian yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Sobat cerdas sekalian, perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Perencanaan yang baik, perencanaan yang matang akan menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi. Tidak ada satupun kegiatan yang dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan apabila tidak melalui tahapan perencanaan yang baik dan matang. Oleh sebab itu, perencanaan menjadi sangat penting. Perencanaan menjadi pedoman
menjadi pegangan bagi setiap individu yang terlibat dalam suatu lembaga atau organisasi ketika mereka akan melangkah maju ke depan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah organisasi tersebut. Demikian pula tentunya di tengah-tengah kehidupan dunia pendidikan. Dunia pendidikan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Sebelum segala sesuatu dilakukan di tengah-tengah kehidupan dunia pendidikan, khususnya di tengah-tengah satuan pendidikan, diperlukan perencanaan pendidikan yang baik dan matang. Agar setiap individu yang terlibat pada satuan pendidikan tersebut memiliki pedoman dan arah, melangkah maju ke depan dan tentunya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Namun demikian, sobat cerdas sekalian, di tengah-tengah perjalanan seringkali kita menjumpai atau kita mengalami terjadinya berbagai hal, terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa di luar dari apa yang sudah kita perkirakan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan perubahan perencanaan pendidikan yang strategis. Kita tidak bisa lagi menggunakan perencanaan yang sudah kita tetapkan pada awal kegiatan. Sehubungan dengan terjadinya berbagai hal atau peristiwa dan kejadian di luar dari prediksi kita. Diperlukan perubahan perencanaan pendidikan yang strategis yang harus segera diambil dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, tentunya perubahan perencanaan pendidikan yang strategis ini harus diiringi oleh setiap individu, oleh setiap kelompok, baik itu dari pihak internal maupun dari pihak eksternal, untuk bahu-membahu saling bersatu, bekerja sama, mengambil keputusan bersama dan menjadikan keputusan itu sebagai pedoman untuk melangkah menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah satuan pendidikan yang ada. Dengan satu tujuan tentu saja, melalui perubahan perencanaan pendidikan yang strategis, diharapkan tetap mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama untuk melangkah maju ke depan demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya satuan pendidikan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian paparan dari presentasi kelompok kami pada materi perubahan perencanaan pendidikan yang strategis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi perkembangan hidup manusia. Dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, maka dari itu perlu adanya sebuah perencanaan pendidikan yang strategis, dan segala bentuk perencanaan ataupun perubahannya hendaknya harus disertai dengan proses pembelajaran yang baik agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan. Terima kasih kepada Profesor Zainab Hanim atas segala bimbingannya. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Bubur sumsum kuahnya utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.